Aku sering direndahkan dan dihina oleh suamiku. Ku buat mantan suamiku menyesal telah menceraikanku dan menghinaku mandul. Aku selalu mengingat hari-hari pertama pernikahanku dengan Arya seperti mimpi indah yang perlahan-lahan berubah menjadi mimpi buruk. Saat itu, aku masih muda, baru 27 tahun, dan penuh harapan tentang masa depan. Aku percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk bertahan melalui apapun. Namun, kenyataannya jauh lebih kejam daripada yang bisa kubayangkan. Kami menikah di sebuah gedung kecil sederhana di pinggir kota. Pernikahan kami tidak megah, tapi hangat dan intim. Keluarga besar Arya hadir, serta beberapa teman dekat kami. Di mata mereka semua, kami adalah pasangan sempurna. Arya, seorang manajer ambisius dengan karier cemerlang, dan aku, wanita lembut yang mendukungnya sepenuh hati. Semua orang tersenyum saat kami berjanji setia satu sama lain di depan penghulu. Tapi siapa sangka, 5 tahun kemudian, janji-janji itu akan hancur berkeping-keping. Awalnya, semuanya baik-baik saja. Arya memang terkadang keras kepala, tapi dia juga sangat perhatian. Dia sering membawakanku bunga, atau sekadar menelepon saat sedang sibuk di kantor, hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Kami merencanakan segalanya bersama-sama, membeli rumah, memilih furnitur, bahkan membicarakan nama-nama calon anak kami suatu hari nanti. Itu adalah momen-momen ketika aku benar-benar merasa dicintai. Namun, seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Setelah 2 tahun menikah tanpa tanda-tanda kehamilan, sikap Arya mulai dingin. Awalnya, aku pikir ini hanya karena tekanan pekerjaannya. Arya bekerja sebagai manajer proyek di salah satu perusahaan konstruksi terbesar di kota, dan jam kerjanya sangat panjang. Aku mencoba memahami, memberinya ruang, dan tetap mendukungnya meskipun ia jarang ada di rumah. Tapi lama-kelamaan, aku menyadari bahwa masalahnya bukan hanya soal pekerjaan. "Kenapa kamu belum hamil juga?" tanyanya suatu malam. Nada suaranya tajam dan menusuk. Waktu itu, aku sedang duduk di sofa, menonton televisi sambil menunggu Arya pulang. Dari rapat, aku mengangkat wajah, terkejut dengan pertanyaannya. "Apa maksudmu?" "Bukan cuma aku yang memikirkannya," lanjutnya, melemparkan tas kerjanya ke kursi dengan kasar. "Ibu sudah berkali-kali menanyakan hal yang sama. Kamu tahu kan kalau beliau sangat ingin cucu?" "Sudah 2 tahun, Nisa. 2 tahun. Apa ada yang salah?" "Denganmu?" Dadaku terasa sesak mendengar kata-katanya. Aku tahu bahwa ibu mertuaku sering menyinggung soal anak-anak, tapi aku tak pernah menyangka Arya akan membahasnya dengan cara seperti ini. Aku mencoba menjelaskan bahwa kami telah melakukan semua pemeriksaan medis yang diperlukan, dan dokter mengatakan bahwa kami berdua dalam kondisi sehat. Tapi Arya tidak mau mendengarkanku. "Itu omong kosong," bentaknya. "Kalau tidak ada masalah, kenapa sampai sekarang kita belum punya anak? Jangan bilang ini gara-gara aku." Setiap kali pembicaraan ini muncul, aku merasa semakin kecil. Arya mulai menghindariku, tidur di kamar tamu lebih sering daripada di kamar utama. Hubungan kami semakin renggang, dan rasa sayang yang dulu begitu, nyata perlahan-lahan hilang. Aku mencoba bertahan, berpikir bahwa mungkin aku bisa membuktikan diriku padanya. Aku mulai membaca artikel-artikel tentang kesuburan, mencoba diet baru, bahkan rutin berolahraga agar tubuhku tetap sehat. Tapi semakin keras usahaku, semakin dingin sikap Arya. Puncaknya datang pada suatu sore yang suram. Arya pulang lebih awal dari biasanya, membawa ekspresi muram di wajahnya. Ia duduk di meja makan, menghela napas panjang sebelum akhirnya mengatakannya. Aku ingin bercerai. Aku membeku." Sendok yang sedang kugunakan jatuh ke lantai, menimbulkan suara dentingan yang tajam. "Apa?" bisikku, suaraku serak. "Kenapa?" "Aku sudah tidak tahan lagi," katanya pelan, tapi nadanya dingin dan tanpa emosi. "Kamu tidak bisa memberiku keturunan, Nisa, dan aku butuh istri yang bisa." Rasanya seperti seseorang menusukkan pisau ke dadaku. Kata-katanya begitu menyakitkan, menusuk jauh lebih dalam daripada yang bisa kubayangkan. Aku mencoba membela diri, berkata bahwa ini bukan sepenuhnya salahku, bahwa kami belum tentu tahu penyebabnya. Tapi Arya hanya menggelengkan kepala. "Aku sudah memutuskan.
Maafkan aku. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Seluruh dunia rasanya runtuh. Bagaimana bisa pria yang dulu mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan, sekarang meninggalkanku begitu saja? Aku merasa gagal sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita. Harga diriku hancur berkeping-keping. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian resmi selesai. Arya pindah dari rumah kami, meninggalkan aku sendirian di tengah keheningan yang menyakitkan. Aku menghabiskan hari-hariku dengan menangis di kamar, meratapi nasibku. Teman-temanku mencoba menghibur, tapi aku merasa malu untuk keluar rumah. Aku takut bertemu orang-orang yang tahu tentang kegagalan pernikahanku. Namun, di balik rasa sakit yang mendalam, ada bagian kecil dari diriku yang mulai berbisik. Jangan biarkan dia menghancurkanmu. Suara itu lemah, hampir tak terdengar, tapi lambat laun, ia semakin kuat. Mungkin inilah titik balikku. Mungkin inilah awal dari perjalanan panjang menuju pemulihan. Dan entah bagaimana, aku tahu satu hal. Aku harus bangkit untuk diriku sendiri. Setelah perceraian, hidupku terasa seperti berjalan di tempat yang kosong dan gelap. Aku menghabiskan berhari-hari hanya duduk di sofa, memandangi dinding tanpa tujuan, sambil menahan air mata yang rasanya tak pernah habis. Semua kenangan tentang Arya masih ada di sekitarku. Fotonya di rak buku, baju-bajunya yang tersisa di lemari, bahkan aroma tubuhnya yang masih tertinggal di spray. Rasanya sulit sekali untuk melangkah maju. Namun, satu hal yang membuatku tetap bertahan adalah Dina, sahabat baikku sejak kuliah. Dia selalu ada di sisiku, meskipun aku seringkali menolak ajakannya untuk keluar rumah. Suatu pagi, Dina datang tanpa diundang, membawa segelas kopi hangat dan roti panggang. Ia duduk di sampingku, menepuk pundakku pelan. "Nisa," katanya lembut, "aku tahu kamu sedang hancur, tapi kamu tidak bisa begini terus. Kamu lebih kuat dari ini." Aku hanya diam, tak mampu menjawab. Mataku berkaca-kaca lagi, tapi kali ini aku mencoba menahannya. Aku tidak ingin menangis di depan Dina lagi. Sudah cukup banyak tangisan yang ia saksikan selama beberapa bulan terakhir. "Kamu ingat waktu kita kuliah dulu?" Lanjut Dina, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Kamu selalu bilang kalau kamu mau jadi desainer grafis sukses, punya studio sendiri, dan bikin karya-karya yang menginspirasi orang lain. Kenapa kamu berhenti? Kamu kan sudah lama nggak kerja freelance." Aku mengangkat kepala, terkejut mendengar kata-katanya. Benar juga. Sejak menikah dengan Arya, aku hampir sepenuhnya meninggalkan pekerjaanku sebagai desainer grafis. Arya selalu bilang bahwa penghasilanku tidak seberapa dibandingkan gajinya, jadi lebih baik aku fokus mengurus rumah saja. Awalnya aku merasa nyaman, tapi lama-lama aku mulai kehilangan identitasku sendiri. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu cari proyek-proyek kecil buat kamu," tambah Dina. "Coba deh Nisa, kerja itu bisa jadi distraksi yang bagus. Kamu bisa lupa sejenak sama semua masalahmu." Awalnya aku ragu. Bagaimana mungkin aku bisa bekerja lagi setelah begitu lama vakum? Tapi Dina terus meyakinkanku, dan akhirnya aku memberanikan diri untuk mencoba. Aku mulai menerima proyek-proyek kecil dari teman-teman lama atau klien baru yang direkomendasikan oleh Dina. Pekerjaan pertamaku adalah mendesain logo untuk sebuah toko online kecil milik seorang ibu rumah tangga. Meskipun bayarannya tidak besar, aku merasa puas ketika melihat hasil akhirnya. Lambat laun, semakin banyak klien yang datang padaku. Ada yang minta desain poster, banner, bahkan ilustrasi digital. Setiap kali aku menyelesaikan sebuah proyek, rasa percaya diriku sedikit demi sedikit mulai pulih. Aku menyadari bahwa aku masih memiliki bakat dan nilai dalam diriku. Arya mungkin menganggapku tidak berguna, tapi ternyata aku masih bisa melakukan sesuatu yang bermakna. Selain bekerja, Dina juga mendorongku untuk mencoba hal-hal baru. "Kenapa kamu nggak ikutan yoga atau kursus memasak? Itu bisa bantu kamu rileks," usulnya. Suatu hari aku tertawa kecil. "Yoga? Serius, Din? Aku nggak yakin bisa fleksibel kayak gitu." "Coba aja dulu, siapa tahu kamu suka." Akhirnya, aku mencoba mengikuti kelas yoga di studio kecil dekat apartemen baruku. Awalnya memang sulit, tubuhku kaku,
dan aku sering salah gerakan. Tapi instruktur yoga sangat sabar, dan suasana di studio itu tenang serta damai. Setiap kali aku selesai latihan, rasanya ada beban yang sedikit terangkat dari pundakku. Yoga benar-benar membantuku menemukan ketenangan yang sudah lama hilang. Di sisi lain, kursus memasak justru menjadi petualangan yang menyenangkan. Aku belajar membuat berbagai macam hidangan, dari pasta Italia hingga masakan tradisional Indonesia. Chef yang mengajar kami sangat ramah, dan para peserta kursus lainnya seringkali mengobrol santai saat istirahat. Disinilah aku mulai merasa bahwa hidupku tidak hanya tentang penderitaan. Ada hal-hal kecil yang bisa membuatku tersenyum kembali. Suatu sore, saat aku sedang berbelanja bahan makanan di supermarket, aku bertemu Raka. Kami berpapasan di lorong sayuran, dan dia tersenyum ramah padaku. Awalnya, aku hanya membalas senyumnya singkat, lalu melanjutkan aktivitasku. Tapi beberapa menit kemudian, dia mendekatiku. "Halo," sapanya. "Maaf, boleh aku tanya sesuatu?" Aku menoleh, agak terkejut. "Ya, aku lihat kamu tadi ambil brokoli yang bagus banget. Apa kamu punya tips memilih sayuran segar?" Aku tertawa kecil. Pertanyaannya terdengar lucu, tapi juga manis. Sebenarnya sih cuman lihat warna dan teksturnya. Kalau hijaunya cerah dan daunnya masih segar, biasanya enak dimasak. Raka mengangguk, wajahnya tampak antusias. "Oh begitu ya, makasih tipsnya." Setelah itu, kami berpisah. Namun, beberapa hari kemudian, aku bertemu dengannya lagi di acara amal yang diselenggarakan oleh komunitas lokal. Raka ternyata adalah salah satu relawan di sana, dan kami sempat ngobrol sebentar tentang pekerjaan serta minat masing-masing. Dia bercerita bahwa dia seorang arsitek, dan hobinya adalah fotografi serta traveling. Sementara itu, aku menceritakan sedikit tentang pekerjaanku sebagai desainer grafis freelance dan kecintaanku pada seni visual. Chemistry antara kami mulai terasa sejak pertemuan itu. Raka memiliki aura yang hangat dan positif, sesuatu yang sangat kontras dengan dinginnya Arya. Meski awalnya kami hanya berteman biasa, lambat laun hubungan kami berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Raka sering mengirimiku pesan singkat untuk menanyakan kabar, atau sekadar berbagi cerita lucu tentang harinya. Kadang-kadang, dia juga mengundangku untuk makan malam bersama. Pada awalnya, aku ragu untuk membuka hati lagi. Trauma atas perceraianku masih sangat segar, dan aku takut akan terluka sekali lagi. Tapi Raka selalu sabar. Dia tidak pernah memaksaku untuk cepat-cepat melupakan masa lalu, atau langsung melibatkan dirinya dalam hidupku. Sebaliknya, dia memberiku ruang untuk tumbuh dan sembuh dengan caraku sendiri. Satu hal yang paling kusukai dari Raka adalah bagaimana dia menerima diriku apa adanya. Dia tidak pernah menyinggung soal anak-anak atau masa depan yang ideal. Bahkan, suatu hari, saat kami sedang ngobrol santai, dia berkata, "Nisa, kamu nggak harus membuktikan apa-apa pada siapapun. Kamu sudah luar biasa dengan semua yang kamu lakukan sekarang." Kata-katanya membuatku meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa diterima secara utuh oleh seseorang tanpa syarat apapun. Raka bukan Arya. Dia tidak peduli apakah aku bisa hamil atau tidak. Dia hanya ingin bersamaku karena dia mencintai diriku yang sebenarnya. Perlahan tapi pasti, aku mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Aku tidak lagi merasa seperti korban dari kegagalan pernikahanku. Sebaliknya, aku mulai merasa seperti wanita yang kuat, mandiri, dan pantas dicintai. Arya mungkin telah meninggalkanku, tapi dia tidak berhasil menghancurkanku. Justru sebaliknya, aku bangkit dari keterpurukan, dan aku siap untuk memulai babak baru dalam hidupku. Hubunganku dengan Raka berkembang perlahan tapi pasti. Awalnya, kami hanya berteman biasa, mengobrol tentang pekerjaan, berbagi cerita lucu, atau sekadar saling menyapa di media sosial. Namun, semakin sering kami bertemu, semakin kuat rasa nyaman yang kurasakan di dekatnya. Ada sesuatu dalam cara dia memandangku yang membuatku merasa diterima secara utuh. Tidak seperti Arya, yang selalu menilai dan mengkritik, Raka melihatku sebagai seorang individu dengan segala kelebihan dan kekurangan. Suatu malam,
Setelah acara amal tempat kami pertama kali bertemu, Raka mengajakku makan malam di sebuah restoran kecil yang hangat. Restoran itu tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa pasangan lain yang duduk di sudut ruangan. Kami memesan makanan sederhana, lalu mulai ngobrol tentang hal-hal ringan. Namun, entah bagaimana pembicaraan itu perlahan-lahan beralih ke topik yang lebih mendalam. "Apa kamu masih sering memikirkan mantan suamimu?" tanya Raka tiba-tiba. Nada suaranya lembut namun penuh rasa ingin tahu. Aku terdiam sejenak, mencoba merapikan kata-kata dalam pikiranku. "Terkadang," jawabku akhirnya. Tapi aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya lagi. Aku hanya ingin fokus pada hidupku sendiri sekarang. Raka mengangguk, matanya penuh empati. "Itu bagus. Kamu pantas bahagia, Nisa. Jangan biarkan masa lalumu menahanmu." Kata-katanya membuat dadaku terasa hangat. Aku tersenyum tipis, merasa lega karena bisa berbicara jujur dengannya tanpa takut dihakimi. Sejak awal, Raka selalu memberiku ruang untuk menyembuhkan diri. Dia tidak pernah memaksaku untuk melupakan masa lalu atau langsung melibatkan dirinya dalam hidupku. Sebaliknya, dia membiarkanku tumbuh dengan caraku sendiri, sambil tetap ada di sisiku saat aku membutuhkannya. "Ngomong-ngomong," lanjut Raka, "aku juga punya cerita tentang masa laluku. Mungkin ini bukan waktunya untuk membahas hal-hal berat, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku juga pernah mengalami patah hati." Aku menatapnya, penasaran. Selama ini, aku tidak pernah benar-benar bertanya tentang masa lalunya. Aku tahu bahwa dia pernah menikah, tapi perceraian itu tampaknya menjadi topik yang sensitif baginya. "Istriku meninggal 5 tahun lalu," katanya. Pelan, suaranya sedikit bergetar. "Dia sakit keras, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Itu sangat sulit bagiku. Untuk waktu yang lama, aku tidak bisa membuka hati lagi pada siapapun." Hatiku mencelos mendengar ceritanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia pernah melalui sesuatu yang begitu menyakitkan. Meski begitu, aku bisa merasakan kekuatan dalam kata-katanya. Dia tidak lagi terjebak dalam kesedihan itu. Sebaliknya, dia telah belajar untuk bangkit dan melanjutkan hidupnya. "Maafkan aku atas semua yang kamu alami," kataku pelan. Merasa bersalah karena baru sekarang aku mengetahui hal ini. "Tidak apa-apa," balasnya, tersenyum tipis. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kita sama-sama pernah terluka. Dan mungkin itulah sebabnya kita bisa saling memahami." Setelah malam itu, hubungan kami semakin dekat. Kami mulai berkencan lebih sering. Pergi ke bioskop, makan malam, atau sekadar jalan-jalan sore di taman. Setiap momen bersamanya membuatku merasa lebih ringan. Raka memiliki cara unik untuk membuatku tertawa, bahkan di saat-saat ketika aku merasa sedih atau cemas. Dia selalu ada di sana, mendengarkanku tanpa menghakimi, dan memberiku dukungan moral ketika aku membutuhkannya. Namun, hubungan kami tidak luput dari tantangan. Beberapa teman lamaku, terutama mereka yang tahu tentang perceraianku, masih skeptis tentang hubunganku dengan Raka. Suatu hari, saat aku sedang minum kopi bersama Dina, salah satu teman lamaku bernama Sari datang dan bergabung dengan kami. "Jadi, gimana hubunganmu sama arsitek itu?" tanyanya. Nada suaranya terdengar agak sinis. "Baik-baik saja," jawabku. Mencoba tetap tenang meskipun aku bisa merasakan tatapan penasaran dari Sari. "Serius? Kamu yakin dia nggak cuma kasihan sama kamu? Soalnya kan, kamu sudah 2 kali gagal nikah." Aku menahan napas, merasa tersinggung oleh komentarnya. Dina langsung menyela. "Sari, itu nggak sopan. Nisa sudah cukup dewasa untuk memutuskan apa yang terbaik buat dirinya." Sari hanya tertawa kecil, lalu mengalihkan pembicaraan. Tapi kata-katanya terus terngiang di kepalaku sepanjang hari itu. Apakah benar Raka hanya kasihan padaku? Apakah aku hanya menjadi pelarian bagi pria yang masih trauma akan kehilangan? Malam itu, aku menelepon Raka. Aku butuh kepastian. Saat dia menjawab telepon, aku langsung bertanya, "Raka, apa kamu benar-benar serius sama aku? Atau kamu cuma kasihan?" Ada jeda sejenak di ujung telepon.
Lalu, suaranya terdengar tegas. Nisa, aku serius denganmu. Aku tidak pernah kasihan padamu. Aku mencintaimu karena kamu adalah dirimu sendiri, wanita yang kuat, mandiri, dan penuh semangat. Aku tahu kamu pernah terluka, tapi aku juga tahu bahwa kamu pantas mendapatkan cinta yang tulus. Air mata mulai mengalir di pipiku. Kata-katanya begitu jujur dan penuh makna. Aku tidak pernah merasa dicintai seperti ini sebelumnya. Arya selalu melihatku sebagai kegagalan, sebagai wanita yang tidak bisa memberinya anak. Tapi Raka, dia melihatku sebagai manusia utuh dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Beberapa minggu kemudian, Raka mengajakku ke sebuah puncak bukit di pinggir kota. Kami berjalan menuju tepi tebing, di mana langit senja tampak begitu indah. Warna-warna oranye dan merah menyala memenuhi horizon. Raka berdiri di sampingku, lalu tiba-tiba menggenggam tanganku erat. Nisa, katanya, suaranya penuh keyakinan. Aku tahu kita belum lama bersama, tapi aku sudah yakin bahwa kamu adalah orang yang ingin aku habiskan sisa hidupku bersamanya. Aku mencintaimu, dan aku ingin kita membangun masa depan bersama. Aku terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. Raka, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, lanjutnya, tersenyum lembut. Tapi aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Aku ingin kamu tahu bahwa aku serius denganmu, dan aku siap untuk menjalani segalanya bersamamu. Aku tidak bisa menahan air mata. Lagi. Rasanya seperti mimpi. Setelah semua yang kulalui, setelah semua penderitaan dan kehancuran yang kurasakan, akhirnya aku menemukan seseorang yang benar-benar mencintaiku apa adanya. Tanpa syarat, tanpa penilaian. Ya, jawabku akhirnya. Suaraku bergetar karena emosi. Ya, aku mau. Raka memelukku erat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar dicintai. Bukan karena aku bisa memberi anak, bukan karena aku sempurna, tapi karena aku adalah diriku sendiri. Nisa, wanita yang sedang belajar mencintai dirinya kembali. Hidupku dengan Raka semakin indah dari hari ke hari. Kami mulai merencanakan masa depan bersama, membicarakan hal-hal sederhana seperti tempat tinggal baru, hingga impian-impian besar seperti perjalanan keliling dunia. Namun, ada satu hal yang belum pernah kami bicarakan secara mendalam, soal anak-anak. Aku tahu bahwa topik ini sensitif bagi kami berdua. Bagiku, gagal memberikan keturunan adalah salah satu trauma terbesar dalam hidupku. Sedangkan untuk Raka, kehilangan istri pertamanya mungkin membuatnya enggan membahas soal keluarga lagi. Namun, takdir memiliki cara tersendiri untuk mengejutkan kita. Suatu pagi, aku bangun dengan perasaan aneh di perutku. Awalnya, aku mengira itu hanya efek dari makan malam semalam yang agak berlebihan. Tapi beberapa hari kemudian, gejala itu tidak kunjung hilang. Aku merasa lelah tanpa alasan yang jelas, sering mual, dan bahkan selera makanku berubah drastis. Dina, yang sedang berkunjung ke apartemenku, langsung menyadarinya. Nisa, kamu nggak apa-apa. Kamu kelihatan pucat, katanya, memperhatikanku dengan cermat. Aku nggak tahu, Din. Rasanya aneh. Kayak ada sesuatu yang nggak beres. Dina diam sejenak, lalu matanya melebar. Nisa, kamu sudah telat menstruasi belum? Aku terdiam. Baru sadar bahwa aku memang sudah lebih dari 2 minggu terlambat. Jantungku mulai berdebar kencang. Tidak mungkin, kan? Selama ini aku yakin diriku tidak subur. Bahkan dokter-dokter yang pernah memeriksaku dulu mengatakan bahwa peluangku hamil sangat kecil. Tapi tetap saja, rasa penasaran dan harapan kecil mulai tumbuh di hatiku. Kamu harus tes, kata Dina, nada suaranya penuh antusias. Coba beli tes kehamilan. Siapa tahu. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Setelah membeli alat tes kehamilan dari apotek terdekat, aku masuk ke kamar mandi dengan perasaan campur aduk. Beberapa menit kemudian, hasilnya muncul. 2 garis merah terang tampak jelas di layar kecil itu.
Positif. Aku duduk di lantai kamar mandi, tubuhku gemetar hebat. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Setelah semua yang kulalui, setelah semua diagnosa dokter, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Sekarang? Air mata mulai mengalir deras di pipiku. Tapi kali ini bukan karena kesedihan. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Dina langsung memelukku erat saat aku keluar dari kamar mandi, dengan wajah penuh air mata. "Oh Tuhan, Nisa, ini luar biasa," katanya. Ikut menangis karena bahagia. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Semua emosi yang terpendam selama bertahun-tahun, rasa sakit, kekecewaan, dan keraguan tentang diriku sendiri, akhirnya pecah menjadi satu ledakan kebahagiaan. Aku hamil. Aku akan menjadi ibu. Keesokan harinya, aku memberitahu Raka. Dia sedang bekerja di studio arsiteknya ketika aku datang membawa kabar gembira itu. Saat melihat wajahku yang tegang, namun berbinar-binar, dia langsung tahu bahwa ada sesuatu yang penting ingin kukatakan. "Nisa, ada apa?" tanyanya, berdiri dari kursinya dan mendekatiku. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Raka, aku hamil." Waktu seolah berhenti. Raka menatapku dengan mata terbelalak, lalu perlahan-lahan senyuman lebar muncul di wajahnya. Dia langsung memelukku erat, mengangkatku ke udara seperti dalam film romantis. "Ini benar-benar nyata?" tanyanya. "Masih tidak percaya?" "Yah," jawabku, tertawa di tengah tangis bahagiaku. "Ini benar-benar nyata." Kami berpelukan lama, sama-sama merasa bahwa ini adalah momen yang tidak pernah kami bayangkan akan terjadi. Raka langsung mengajakku ke dokter untuk memastikan kondisi janin dan hasilnya positif. Dokter mengatakan bahwa kehamilanku berjalan normal, meskipun ia tetap meminta kami untuk rutin kontrol agar semuanya lancar. Setelah itu, Raka mulai merencanakan segalanya. Dia langsung melamarku di sebuah restoran mewah, dengan lilin dan musik yang romantis. Di hadapan semua orang, dia berlutut dan berkata, "Nisa, aku ingin menjadikanmu istriku. Aku ingin kita membangun keluarga bersama, untuk selamanya." Aku menangis, lagi, kali ini karena kebahagiaan yang begitu besar. Aku mengangguk, dan dia langsung memasangkan cincin di jariku. Itu adalah salah satu momen paling indah dalam hidupku. Namun, kebahagiaan ini tidak luput dari perhatian orang lain. Suatu hari, Arya tiba-tiba mengirimiku pesan melalui media sosial. Aku hampir tidak pernah membuka akun lamaku, tapi entah bagaimana dia menemukannya. Pesannya singkat namun menusuk. "Nisa, aku dengar kamu hamil." "Benarkah?" Aku membaca pesannya berulang kali, merasa marah dan bingung. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah dia mengintip kehidupanku dari jauh? Aku memutuskan untuk tidak menjawabnya. Aku tidak ingin dia masuk ke dalam hidupku lagi. Apalagi sekarang ketika aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Tapi Arya tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, dia mencoba menghubungiku lagi. Kali ini melalui telepon. Aku sempat tergoda untuk menjawab, tapi akhirnya memilih memblokir nomornya. Aku tidak ingin masa laluku mengganggu masa depanku yang indah ini. Di sisi lain, Raka mendengar desas-desus tentang Arya. Teman-temannya di industri konstruksi ternyata masih sering berbicara dengannya, dan mereka memberitahunya bahwa Arya belum juga dikaruniai anak dari pernikahannya yang kedua. Kabarnya, hubungan Arya dengan istrinya barunya juga mulai renggang karena tekanan dari keluarganya sendiri. "Biarkan dia," kata Raka padaku suatu malam, saat aku menceritakan semua ini. "Dia tidak pantas mendapatkan perhatianmu lagi. Yang penting sekarang adalah kita dan calon bayi kita." Aku mengangguk, merasa lega mendengar kata-katanya. Arya mungkin merasa iri atau menyesal atas apa yang telah dilakukannya padaku. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku sudah menemukan cinta sejatiku, dan aku siap untuk memulai babak baru dalam hidupku. Beberapa bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Kami menamainya Laras, nama yang dipilih oleh Raka karena artinya harmoni. Melihat wajah mungilnya untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa semua penderitaan yang kulalui selama ini akhirnya terbayar lunas. Aku adalah ibu.
Aku adalah wanita yang dicintai dan dicintai balik. Dan aku tidak pernah merasa lebih bahagia daripada saat ini. 3 tahun telah berlalu sejak hari pertama Laras lahir ke dunia. Setiap kali aku melihat wajahnya yang ceria dan polos, aku merasa seperti sedang melihat mukjizat hidup itu sendiri. Laras adalah cahaya dalam hidupku, seorang gadis kecil dengan rambut ikal halus, mata bulat besar yang penuh rasa ingin tahu, dan senyuman yang bisa melelehkan hati siapapun. Dia adalah bukti nyata bahwa takdir selalu punya cara untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Hidupku kini sangat berbeda dari masa-masa kelam dulu. Raka dan aku tinggal di sebuah rumah kecil tapi hangat di pinggir kota. Rumah kami dipenuhi dengan tawa Laras, aroma masakan yang sedang kusiapkan di dapur, dan suara langkah-langkah kecilnya yang berlarian di koridor. Setiap pagi, kami sarapan bersama di meja makan sambil mendengarkan cerita-cerita lucu Laras tentang teman-temannya di taman kanak-kanak. Raka sering mengacak-acak rambut Laras dengan gemas, lalu bercanda bahwa dia akan menjadi arsitek hebat, seperti ayahnya kelak. Laras hanya tertawa, lalu berkata, "Aku mau jadi pelukis kayak Mama." Raka dan aku saling berpandangan, tersenyum lebar. Kami tidak pernah memaksakan Laras untuk menjadi apapun selain dirinya sendiri. Bagiku, melihatnya bahagia dan bebas mengeksplorasi minatnya adalah hadiah terbesar. Namun, meski kehidupanku kini begitu indah, bayang-bayang masa lalu sesekali masih datang menghampiri. Terutama ketika aku mendengar kabar tentang Arya. Beberapa teman lamaku masih sesekali menyebut namanya dalam percakapan. Entah karena mereka peduli atau sekadar ingin tahu. Kabarnya, pernikahan Arya dengan istri keduanya tidak berjalan mulus. Mereka juga belum dikaruniai anak, dan hubungan mereka semakin renggang akibat tekanan dari keluarga Arya. Ada desas-desus bahwa Arya mulai menyalahkan dirinya sendiri, merasa gagal sebagai seorang suami dan pria. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya. Bagiku, Arya sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tak perlu lagi kuhiraukan. Namun, ada satu momen ketika aku tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Suatu sore, saat aku sedang berbelanja di supermarket dekat rumah, aku melihat sosok yang sangat familiar di lorong sayuran. Arya. Ia tampak lebih tua, dengan kerutan di wajahnya, yang dulu begitu tampan. Matanya tampak kosong, seolah membawa beban berat yang tak terlihat. Ketika ia menoleh dan melihatku, aku bisa merasakan detik-detik waktu seolah berhenti. "Nisa," katanya, suaranya terdengar bergetar. Aku nggak nyangka bakal ketemu kamu di sini." Aku diam sejenak, mencoba menenangkan diri. Awalnya, aku ingin langsung pergi tanpa bicara apapun. Tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang harus kukatakan padanya. "Arya," balasku dingin, nada suaraku tegas. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia terdiam, tampak ragu-ragu. Lalu, ia berkata pelan, Aku cuma mau lihat kamu. Aku dengar kamu sudah punya anak. Bahkan udah nikah lagi sama orang lain." Aku mengangkat alis, merasa geli mendengar kata-katanya. "Kenapa? Apa penting buat kamu?" Arya menundukkan kepala, tampak malu. Aku cuma mau minta maaf. Aku salah dulu. Aku nggak seharusnya ninggalin kamu. Aku nggak seharusnya bilang kamu mandul. Aku nyesel." Hatiku terasa kosong mendengar permintaan maafnya. Aku tidak merasakan kemarahan lagi, hanya rasa dingin yang mendalam. Arya mungkin menyesali kesalahannya, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan dia tidak lagi memiliki tempat di dalamnya. "Maafmu datang terlambat, Arya," kataku pelan, tapi tegas. "Aku sudah melupakanmu sejak lama. Aku punya keluarga baru sekarang. Keluarga yang benar-benar mencintaiku dan menerimaku apa adanya. Kamu nggak ada hubungannya lagi sama hidupku." Wajah Arya tampak hancur mendengar kata-katanku. Dia mencoba berkata sesuatu, tapi aku sudah berbalik dan meninggalkannya. Aku tidak ingin memberinya kesempatan untuk berkata lebih banyak. Aku tidak ingin masa laluku mengganggu kebahagiaanku sekarang. Saat aku pulang ke rumah, Raka dan Laras sudah menungguku. Laras langsung berlari ke arahku, memeluk kakiku erat.
Mama, aku bikin gambar buat kamu, katanya riang, menyerahkan selembar kertas bergambar keluarga kecil kami. Aku tersenyum, merasa lega dan bahagia. Ini adalah hidupku sekarang. Hidup yang penuh cinta, kehangatan, dan kebahagiaan. Aku tidak butuh pengakuan atau penyesalan dari Arya. Aku sudah mendapatkan segalanya yang kuinginkan. Malam itu, setelah Laras tidur, aku duduk di sofa bersama Raka. Ia memegang tanganku erat lalu bertanya, "Ada apa sayang? Kamu kelihatan sedikit murung." Aku menggeleng lalu tersenyum. "Enggak apa-apa. Cuma ada seseorang dari masa laluku yang mencoba masuk lagi ke hidupku. Tapi aku sudah bilang padanya kalau dia nggak punya tempat di sini lagi." Raka tersenyum, lalu menarikku ke dalam pelukannya. "Kamu nggak perlu khawatir soal masa lalu. Yang penting sekarang adalah kita. Kamu, aku, dan Laras. Kita adalah keluarga." Aku membenamkan wajahku di dadanya, merasa aman dan dicintai. 3 tahun telah berlalu sejak hari pertama Laras lahir ke dunia. Setiap kali aku melihat wajahnya yang ceria dan polos, aku merasa seperti sedang melihat mukjizat hidup itu sendiri. Laras adalah cahaya dalam hidupku, seorang gadis kecil dengan rambut ikal halus, mata bulat besar yang penuh rasa ingin tahu, dan senyuman yang bisa melelehkan hati siapapun. Dia adalah bukti nyata bahwa takdir selalu punya cara untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Hidupku kini sangat berbeda dari masa-masa kelam dulu. Raka dan aku tinggal di sebuah rumah kecil tapi hangat di pinggir kota. Rumah kami dipenuhi dengan tawa Laras, aroma masakan yang sedang kusiapkan di dapur, dan suara langkah-langkah kecilnya yang berlarian di koridor. Setiap pagi, kami sarapan bersama di meja makan sambil mendengarkan cerita-cerita lucu Laras tentang teman-temannya di taman kanak-kanak. Raka sering mengacak-acak rambut Laras dengan gemas, lalu bercanda bahwa dia akan menjadi arsitek hebat, seperti ayahnya kelak. Laras hanya tertawa, lalu berkata, "Aku mau jadi pelukis kayak Mama." Raka dan aku saling berpandangan, tersenyum lebar. Kami tidak pernah memaksakan Laras untuk menjadi apapun selain dirinya sendiri. Bagiku, melihatnya bahagia dan bebas mengeksplorasi minatnya adalah hadiah terbesar. Namun, meski kehidupanku kini begitu indah, bayang-bayang masa lalu sesekali masih datang menghampiri. Terutama ketika aku mendengar kabar tentang Arya. Beberapa teman lamaku masih sesekali menyebut namanya dalam percakapan. Entah karena mereka peduli atau sekadar ingin tahu. Kabarnya, pernikahan Arya dengan istri keduanya tidak berjalan mulus. Mereka juga belum dikaruniai anak, dan hubungan mereka semakin renggang akibat tekanan dari keluarga Arya. Ada desas-desus bahwa Arya mulai menyalahkan dirinya sendiri, merasa gagal sebagai seorang suami dan pria. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya. Bagiku, Arya sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tak perlu lagi kuhiraukan. Namun, ada satu momen ketika aku tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Suatu sore, saat aku sedang berbelanja di supermarket dekat rumah, aku melihat sosok yang sangat familiar di lorong sayuran. Arya. Ia tampak lebih tua, dengan kerutan di wajahnya, yang dulu begitu tampan. Matanya tampak kosong, seolah membawa beban berat yang tak terlihat. Ketika ia menoleh dan melihatku, aku bisa merasakan detik-detik waktu seolah berhenti. "Nisa," katanya, suaranya terdengar bergetar. Aku nggak nyangka bakal ketemu kamu di sini." Aku diam sejenak, mencoba menenangkan diri. Awalnya, aku ingin langsung pergi tanpa bicara apapun. Tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang harus kukatakan padanya. "Arya," balasku dingin, nada suaraku tegas. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia terdiam, tampak ragu-ragu. Lalu, ia berkata pelan, Aku cuma mau lihat kamu. Aku dengar kamu sudah punya anak. Bahkan udah nikah lagi sama orang lain." Aku mengangkat alis, merasa geli mendengar kata-katanya. "Kenapa? Apa penting buat kamu?" Arya menundukkan kepala, tampak malu. Aku cuma mau minta maaf. Aku salah dulu. Aku nggak seharusnya ninggalin kamu. Aku nggak seharusnya bilang kamu mandul. Aku nyesel."
Hatiku terasa kosong mendengar permintaan maafnya. Aku tidak merasakan kemarahan lagi, hanya rasa dingin yang mendalam. Arya mungkin menyesali kesalahannya, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan dia tidak lagi memiliki tempat di dalamnya. Maafmu datang terlambat, Arya, kataku pelan, tapi tegas. Aku sudah melupakanmu sejak lama. Aku punya keluarga baru sekarang. Keluarga yang benar-benar mencintaiku dan menerimaku apa adanya. Kamu nggak ada hubungannya lagi sama hidupku. Wajah Arya tampak hancur mendengar kata-katanku. Dia mencoba berkata sesuatu. Tapi aku sudah berbalik dan meninggalkannya. Aku tidak ingin memberinya kesempatan untuk berkata lebih banyak. Aku tidak ingin masa laluku mengganggu kebahagiaanku sekarang. Saat aku pulang ke rumah, Raka dan Laras sudah menungguku. Laras langsung berlari ke arahku, memeluk kakiku erat. "Mama, aku bikin gambar buat kamu," katanya riang, menyerahkan selembar kertas bergambar keluarga kecil kami. Aku tersenyum, merasa lega dan bahagia. Ini adalah hidupku sekarang. Hidup yang penuh cinta, kehangatan, dan kebahagiaan. Aku tidak butuh pengakuan atau penyesalan dari Arya. Aku sudah mendapatkan segalanya yang kuinginkan. Malam itu, setelah Laras tidur, aku duduk di sofa bersama Raka. Ia memegang tanganku erat lalu bertanya, "Ada apa sayang? Kamu kelihatan sedikit murung." Aku menggeleng lalu tersenyum. "Enggak apa-apa. Cuma ada seseorang dari masa laluku yang mencoba masuk lagi ke hidupku. Tapi aku sudah bilang padanya kalau dia nggak punya tempat di sini lagi." Raka tersenyum, lalu menarikku ke dalam pelukannya. "Kamu nggak perlu khawatir soal masa lalu. Yang penting sekarang adalah kita. Kamu, aku, dan Laras. Kita adalah keluarga." Aku membenamkan wajahku di dadanya, merasa aman dan dicintai,